takutnya lupa lagi, Pak. Tapi kok nggak salah, jalannya sih bener, Pak. Jalan ini nih, Pak. Kalau nggak salah juga pintu pagarnya warna putih deh, Pak. Yang ada taksi berhenti itu, Pak. Ah, iya, Pak, Pak. Bener, Pak, Pak. Di depan situ, Pak, ya. Stop aja, Pak. Stop, stop, Pak. Yona, Mama, Excel mana? loh, memang dia belum pulang? Mama mau bicara sebentar. Sebentar ya, Ma. Saya taruh tas dulu. Tidak usah, taruh situ saja. Kamu selalu pulang lat. Kemana aja? Ada teman buka kafe baru. Dan dia minta saya untuk ikutan ngurusin, Ma. Excel tahu? Tahu. Saya bilang kalau saya ada bisnis sama teman. Kamu bilang bisnis sama teman-teman atau kamu bilang kamu kerja di kafe? Saya nggak bilang kerja di kafe, Ma. Ntar dikiranya saya nganter-nganterin minuman buat tamu lagi. Ya, apapun lah. Tapi persisnya Excel tidak tahu kan kamu kerja di mana? Belum sih. Kok belum? Dona, Mama bukan mau mencampuri urusan rumah tangga kalian. Tapi kalau Mama diam terus ya salah juga. Tidak ngomong apa-apa. Maaf, Ma. Tapi ini udah hampir jam 1 malam. Apa nggak lebih baik besok aja kita omongin? Besok itu besok apa? Kalau Mama bilang besok pagi, kamu bisa bangun pagi. Sepertinya kayak kamu bisa aja bangun pagi. Begini aja deh. Kita sudah lama saling kenal. Sebelum kamu nikah sama Excel, kita sudah saling bertemu, saling ngobrol. Kan aneh kalau sekarang malah komunikasi kita jadi macet. Kamu jalan sendiri-sendiri. Excel kemana, kamu kemana. Tidak ada saling tahu. Terakhir memang kita jalan sama-sama. Tapi Axel turun di tengah jalan. Dia menyuruh saya pergi dengan membawa mobil. Sedangkan dia naik taksi. Saya malah nggak menyangka kalau sampai jam segini dia belum pulang. Kita kan tahu Dona itu keponakan Harry. Pernah kuliah di luar, pergaulannya luas. Kadang ngomongnya suka belak-belakan. Ya memang sih kadang kelewat terbuka. Tapi kan secara umum positif. Positif apanya? Sejak pertama dulu dia melakukan aksi ganti horden itu, saya sudah merasa tidak benar ini anak. Kurang ajar amat sih saya pikir. Mendingan gantinya bagus. Sudah warnanya norak, bahannya murahan lagi. Mestinya waktu itu kamu langsung ngomong dong. Saya sudah ngomong. Memang sih belum keras. Saya pikir anak itu tahu diri bahwa saya tidak suka. Ternyata tidak. Malah segala macam kursi antik lah dijual. Diganti sama mebel baru. Ya kalau sekarang jadinya begini, mana pernah kita duga sih. Iya, tapi seenggak-enggaknya kamu sebagai mak comblang, kamu harus tanggung jawab dong.
Loh, yang nggak bisa begitu dong. Saya kan cuma ngebantuin Excel ngejauh dari Alma. Kebetulan saya lihat Donna bisa akrab sama Excel. Ya udah, kenapa nggak kita dukung aja? Lagian mana berani saya bergerak kalau nggak dapat lampu hijau dari kamu. Jadi saya yang salah. Udah deh, kita nggak usah nyari-nyari siapa yang salah. Mendingan kita ketemu 8 mata. Saya, kamu, Donna, sama Excel. Kita tanya sekarang mereka maunya apa. Dan kita harus ingetin mereka tuh udah suami istri. Nggak bisa lagi sendiri-sendiri kayak gitu. Boro-boro 8 mata. 4 mata saja susahnya minta ampun. Sekarang Excel ikut-ikutan gak betah di rumah. Semalaman dia pergi gak tahu kemana. Pagi-pagi baru pulang. Gak tahu ntar malam. Lagi buat kopi? Mau, Mas? Enggak, makasih. Bener nih. Kalau mau, saya bikinin sekalian. Boleh juga. Tapi saya mau teh ya. Kok pulangnya malam terus sih, Mas? Kamu juga kan. Loh, mana? Buktinya sekarang saya udah di rumah. Waktu itu pernah deh kalau nggak salah kamu pulang. Saya pulang, kamu juga baru datang, ya kan? Kayaknya sih, saya cocoknya sama Mas Kori. Sedangkan Excel sama Mbak Tina. Ya nggak? Bisa aja kamu. Lihat aja coba. Kita sama-sama doyan pulang malam. Doyan. Kayak apa aja sih? Sekarang saya tanya ya. Mas Kori harus jawab sejujur-jujurnya. Pulang barusan ini, Mas Kori nggak langsung dari rumah sakit kan? Kan emang saya nggak kerja di rumah sakit. Ya, terserahlah di mana. Tapi, pulang kerja, Mas Kori nggak langsung pulang kan? Kalau saya nggak pulang, mau langsung kemana? Paling-paling nongkrong di kafe kan? Kok kamu bisa tahu? Baju kamu bau rokok. Rupanya kamu tuh ahli ya dalam hal-hal seperti ini. Makanya, tadi saya bilang apa? Sebagai pasangan, kita jauh lebih cocok. Terus Excel mau dikemanain? Kelihatannya udah ketularan juga tuh. Buktinya, sampai sekarang dia belum pulang. Kemana sih tuh anak? Mana saya tahu. Ya, kamu harus tahu dong. Kamu kan bisa tanya sama dia. Percuma. Buat denger jawaban bohong. Emangnya kamu yakin kalau dia tuh pasti ngebohong sama kamu? Karena saya istrinya. Kalau istri yang bertanya, nggak mungkin dijawab jujur. Terus? Sekarang kalau Mbak Tina nanya, kok pulangnya malam sih? Apa Mas Kori mau jawab dari kafe? Nggak mungkin kan? Kamu tuh paling-paling aja sih. Ngomong-ngomong, kamu suka nongkrong di mana sih? Siapa sih nih? Aduh Donna, sama siapa kamu? Sendirian. Excel nggak ikut? Ada kakaknya, kenapa juga mesti nyari adeknya? Kamu serius sendirian? Orang mau berduaan, kenapa mesti datang rame-rame? Kamu tuh sebenarnya mau ngapain sih Don? Memangnya,
kemarin saya nanya-nanya sama kamu nama tempat ini. Buat apa? Pasti buat ngedate sama Mas Kori kan? Don, jangan deh. Jangan apa? Jangan sampai ketahuan. Lihat dong kiri kanan kamu. Emang ada yang kenalin kita? Enggak kan? Tapi apa? Atau kita cari tempat lain yang lebih aman? Saya tahu tempat yang aman. Enggak, sekarang kita pulang aja. Kenapa mesti takut sih? Kalau sama Mas Kori pasti aman kan? Aman kenapa? Ya, saya nggak perlu takut hamil. Maksud kamu apa dengan nggak perlu takut hamil? Mas Kori nggak bisa punya anak kan? Siapa yang bilang sama kamu? Nyatanya, sampai sekarang Mas Kori belum punya anak. Siapa yang bilang? Mau kamu tuh apa sih ngomong-ngomong sama si Dona kalau saya tuh mandul? Apa-apaan sih kamu? Datang-datang langsung. Mau kamu apa, Tin? Saya nggak pernah ngomong sama Dona kalau kamu mandul. Saya cuma ngomong sama dia seperti apa yang sering saya ngomong ke kamu. Ngomong apaan? Ya bahwa saya udah pergi ke dokter dan kamu belum. Emang kenapa sih? Biarpun soal ke dokter, saya nggak mau hal itu dibicarain sama si Dona. Dona bukan orang lain, Kor. Dia ada ipar kamu sendiri. Lagian kamu tahu dari mana saya ngomong gitu sama dia? Dia sendiri yang bilang. Dia bilang kamu mandul gitu. Ya apalagi? Kalau Dona ngomong kamu mandul, itu berarti dia menyimpulkan sendiri. Bukan saya ngomong seperti itu. Ya tapi kalau semua omongan kamu bisa disimpulin, ya sama aja bohong kan, Tin? Kapan dia ngomongnya? Udah deh, kamu nggak usah ngalihin omongan deh. Nanya kapan kok malah dibilang ngalihin omongan sih kamu? Udah deh, Tin. Saya cuma pengen ngingetin kamu kalau saya nggak mau rahasia keluarga kita sampai diketahuin orang lain. Rahasia apa? Semua orang juga udah tahu. Apa kamu bilang? Percuma kamu ngelarang-larang kalau kamu tetap nggak mau diajak ke dokter. Saya nggak pernah bilang kalau saya nggak mau periksa. Kalau gitu, ayo besok kita sama-sama periksa. Oke, kenapa enggak? Toh nantinya kamu bakalan tahu kalau pemeriksaan seperti itu bakal mubazir aja. Karena saya yakin saya nggak ada masalah dengan diri saya sendiri. Jangan tak kabur kamu, Kor. Kita lihat hasilnya nanti. Alma. Apa kabar, Al? Baik, Mas. Kamu kelihatan seperti benar-benar seorang ibu. Muka saya memang kelihatan lebih tua ya. Ada apa, Mas? Boleh saya bicara sebentar? Yang tadi itu siapa? Oh, kakaknya Fitri. Fitri teman saya. Dia yang punya rumah ini. Kenapa emangnya? Kamu boleh menganggap saya orang yang paling tidak tanggung jawab, Al. Tapi
saya masih tetap suami kamu kan? Terus? Lazimnya seorang suami, pasti dia ingin tahu dengan siapa istrinya bergaul. Mas pasti pengen tahu apa saya punya hubungan apa-apa dengan kakaknya Fitri. Saya jawab, memang ada apa-apanya. Sebagai pria yang mempunyai akal dan jiwa yang sehat, kakaknya Fitri sangat bersimpati pada perempuan yang bernasib malang seperti saya. Malahan, dia sangat memaklumi penderitaan seorang wanita yang disia-siakan oleh keluarga suaminya sendiri. Alma, Kenapa? Mas keberatan dengan hubungan saya dan kakaknya Fitri yang seperti itu? Atau Mas mungkin punya pikiran kalau saya berselingkuh dengan dia? Silahkan. Itu hak Mas kok. Malahan mungkin dengan begini, Mas punya banyak alasan untuk bisa menceraikan saya kan? saya nggak akan pernah menceraikan kamu, Al. Kalau gitu, saya harus mengucapkan terima kasih atau gimana? Bukan itu maksud saya. Kadang saya berpikir, seandainya hubungan kita bisa seperti dulu lagi, Al. Selama Mas masih satu rumah sama mamanya Mas yang sangat berwibawa itu, saya yakin sekali tidak bakal ada perubahan apa-apa. Saya juga ngeliat kok, kayaknya Mas kan sangat keberatan untuk kehilangan status sebagai seorang anak yang baik. Kamu salah, Al. Saat ini saya sedang berusaha kabur dari rumah. Udahlah Mas, nggak usah banyak ngomong, buktiin aja. Ada apaan, Di? Habis kecopetan di bis. Amblas gaji sebulan. Ditinggal aja ya, silakan tunggu. Oke, Mas. Masih, Mas. Yuk. Dok, nih Cito sperma, hasilnya segera ditunggu loh. Taruh aja lah di situ.